Soetardjo Kertohadikusumo memang tak lama menjabat sebagai Gubernur Jabar. Mohamad Jamin merupakan Gubernur Jabar pertama yang tak berpartai. Sebelumnya, Masyudi merupakan Gubernur Jabar pertama yang berasal dari kalangan militer. Raden Nana Nuryana merupakan kader dari Partai Golkar. Ridwan Kamil alias Kang Emil menjabat sebagai Gubernur Jabar periode 2018 hingga 2023. Hai semua, kembali lagi bersama kami di channel Hakim Membaca. Pada zaman dahulu wilayah Jawa Barat merupakan bagian dari Kerajaan Tarumanegara. Pada abad ke-8, Kerajaan Pajajaran hadir sebagai pemangku kekuasaan wilayah Jawa Barat. Daerah yang dikuasai olehnya saat itu mencakup ujung kulon, Banten, dengan pusat pemerintahan di daerah Bogor, Pakuan Pajajaran. Ketika kejayaan Kerajaan Islam Nusantara terjadi, Kesultanan Cirebon hadir di Jawa Barat dan perlahan menggeser kekuatan Pajajaran. Sementara itu, Belanda mulai datang kisaran abad ke-19 dengan pertama kali memperjuangkan kekuasaannya di Banten. Pada 1925, Belanda ternyata berhasil menguasai Jawa Barat dan membentuk wilayah tersebut sebagai provinsi bawahannya. Pada 19 Agustus 1945, Provinsi Jawa Barat resmi dijadikan sebagai administrasi Indonesia. Peringatan Hari Jadi Jawa Barat tersebut diatur lewat Perda Nomor 26 Tahun 2010. Hari ini, kita akan membahas sejarah para kepala daerah dari Jawa Barat, mulai dari awal kemerdekaan hingga saat ini. Mari kita telusuri bersama bagaimana perubahan dan perkembangan yang terjadi di Jawa Barat, peristiwa dan program yang terjadi pada masanya, serta siapakah calon gubernur Jawa Barat untuk pilkada pada November nanti. Yuk, simak terus videonya. Gubernur pertama adalah Soetardjo Kertohadikusumo. Soetardjo Kertohadikusumo memang tak lama menjabat sebagai Gubernur Jabar. Ia menjabat saat Provinsi Jabar dinyatakan sebagai bagian dari Republik Indonesia pada 19 Agustus 1945. Kemudian, lengser dari jabatannya pada Desember 1945. Gubernur Jabar asal Jateng itu merupakan bagian dari Partai Indonesia Raya atau Parindra. Partai bersejarah yang didirikan oleh Budi Utomo. Adapun proyek pada masa kepemimpinan Soetardjo Kertohadikusumo adalah sebagai berikut. Program kerja yakni politik beras. Mengadakan pembagian sawah dan tanah kering ke tiap-tiap desa yang terdaftar serta dihitung dan ditetapkan pajaknya. Gubernur selanjutnya adalah Mohamad Datuk Jamin. Mohamad Jamin menjabat sebagai Gubernur Jabar, yakni dari Desember 1945 hingga Juni 1946. Berbeda dengan Soetardjo Kertohadikusumo, Mohamad Jamin merupakan Gubernur Jabar pertama yang tak berpartai. Sebelumnya beliau berprofesi sebagai advokat atau pengacara di Raat Van Justite Padang dan Singapura. Selanjutnya adalah Murdjani. Murdjani menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat pada tahun 1946 sampai dengan 1947. Sama halnya dengan Soetardjo Kertohadikusumo, Murdjani juga bagian dari Parindra, Partai Indonesia Raya. Gubernur keempat adalah Raden Mas Sewaka. Ia meniti karir mulai dari pegawai magang juru tulis Wedana Losari, Mantri Polisi Weru, dan Camat Jatiwangi. Sebelum menjadi gubernur, Sewaka diperbantukan kepada Gubernur Jabar Dr. Murdjani di Tasikmalaya, Jawa Barat pada 1946 karena situasi Bandung yang tidak menentu dengan adanya tentara Nica. Sewaka juga pernah menjadi Bupati Cirebon dari tahun 1943 hingga 1945. Gubernur berikutnya Insinyur Raden Ukar Bratakusumah. Ukar Bratakusumah menjabat sebagai Gubernur Jabar pada 1948 hingga 1950. Selain pernah menjabat sebagai Gubernur Jabar, Ukar Bratakusumah juga merupakan mantan Rektor ITB. Ukar Bratakusumah juga pernah menjadi Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Indonesia di era Soekarno. Sanusi Hardjadinata. Sanusi Hardjadinata berasal dari Partai Nasional Indonesia.
Ia menjabat sebagai Gubernur Jabar dari 1951 hingga 1957. Gubernur Jabar kelahiran Garut ini pernah juga menjabat sebagai Rektor Universitas Pajajaran, Unpad. Setelah menjabat sebagai Gubernur Jabar, Sanusi Harjadinata juga pernah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri atau Mendagri. Selanjutnya adalah Ipik Gandamana. Ipik Gandamana menjabat sebagai Gubernur Jabar dari 1957 hingga 1960. Sebelum menjabat sebagai Gubernur Jabar, Ipik Gandamana juga sempat menjabat sebagai Wakil Gubernur Jabar di era kepimpinan R. Masewaka, Sanusi Harjadinata dan Ukar Bratakusumah. Ipik Gandamana juga pernah menjabat sebagai Bupati Bogor serta Mendagri. Gubernur berikutnya adalah Masyudi. Masa jabatan Masyudi sebagai Gubernur Jabar terbilang paling lama. Ia menjabat sebagai Gubernur Jabar dari 1960 hingga 1970. Masyudi merupakan Gubernur Jabar pertama yang berasal dari kalangan militer. Ia juga sempat menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat setelah menjabat sebagai Gubernur. Selanjutnya adalah Solihin G.P. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Solihin Gautama Purwanegara menjabat sebagai Gubernur Jabar dari tahun 1970 hingga 1974. Solihin GP merupakan Gubernur Jabar yang juga dari kalangan militer. Gubernur Aang Kunaevi. Aang Kunaevi menjabat sebagai Gubernur Jabar dari 1975 hingga 1985. Sama halnya dengan Masyudi dan Solihin GP, Aang Kunaevi merupakan mantan Gubernur Jabar yang berasal dari kalangan militer. Yogi Suwardi Memet. Yogi Suwardi Memet merupakan Gubernur Jabar yang juga dari kalangan militer. Ia menjabat sebagai Gubernur Jabar dari 1985 hingga 1993. Ia dikenal karena menggagas Jalan Transyogi yang menjadi penghubung kota administratif Jakarta Timur dan Kabupaten Bogor, terutama Kecamatan Cilengsi dan Gunung Putri, yang pada awalnya digagas untuk rencana pemindahan ibu kota ke Jonggol, Bogor. Selanjutnya adalah Raden Nana Nuryana. Raden Nana Nuryana menjabat sebagai Gubernur Jabar dari 1993 hingga 2003. Raden Nana Nuryana merupakan kader dari Partai Golkar. Pada masa jabatan, Nuryana menghadapi gerakan separatis dari Banten, di mana politisi dan tokoh lokal Banten ingin membentuk provinsi tersendiri. Nuryana menentang gerakan ini karena khawatir pemisahan Banten akan mengurangi pendapatan daerah Jawa Barat. Ia juga menentang kelompok separatis, dengan mengklaim bahwa pemerintah Jawa Barat telah melakukan investasi besar di daerah-daerah berkembang di Banten seperti Kota Serang dan Tangerang. Dani Setiawan lahir pada 28 Agustus 1945. Dr. Drs. Haji Dani Setiawan MC adalah seorang politikus Indonesia. Ia adalah Gubernur Jawa Barat dari tahun 2003 sampai 2008. Pada 2009 Dani Setiawan diajukan ke pengadilan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, atas tuduhan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 2002-2003. Perkara ini menyebabkan negara dirugikan sekitar 50 miliar rupiah. Untuk kasus ini, Dani dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Gubernur selanjutnya adalah Ahmad Heriawan. Ahmad Heriawan merupakan salah satu gubernur Jabar yang menjabat selama 2 periode, dari 2008 hingga 2018. Adapun program yang diunggulkan adalah mencanangkan program Tabunganku pada Februari 2010 yang ditujukan kepada para pelajar. Memperbaiki seluruh jalan nasional di Jawa Barat. Penyediaan listrik bagi masyarakat dengan menetapkan program Jawa Barat Caang 2010. Penguatan fungsi Jawa Barat sebagai penghasil pangan nasional. Menetapkan kawasan bagian timur Jawa Barat seperti Majalengka dan Cirebon sebagai kawasan industri padat karya. Ridwan Kamil. Ridwan Kamil alias Kang Emil menjabat sebagai Gubernur Jabar periode 2018 hingga 2023. Ia juga merupakan seorang arsitek. Sebelum menjabat sebagai Gubernur Jabar, ia pernah menjabat sebagai Wali Kota Bandung. Selama masa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Barat,
Ridwan mengaku telah meraih 345 penghargaan dari tingkat nasional maupun internasional dalam kurun waktu 2018 hingga 2021. Daftar program yang diluncurkan Ridwan Kamil. Jawa Barat Quick Response. Lepas kader ulama untuk pendidikan ke Turki. 1 desa, 1 hafiz. Layak rawat, dan Public Safety Center 119. Ngabring ke Asakola gerakan berjalan kaki ke sekolah. Program kredit BJB Masyarakat Ekonomi Sejahtera. Jabar Masagi. Jawa Barat Saber Hoax. Desa Digital di Desa Puntang Kecamatan Losarang, Indramayu. Perpustakaan jalanan atau dinamakan Kotak Literasi Cerdas dan Maca Dina Digital Library di Taman Sempur, Jalan Sempur, Kota Bogor. Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita, Sekoper Cinta. Aplikasi digital paket wisata petualangan bernama Gurilaps di Festival Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jawa Barat. Terakhir adalah BI, Mahmudin. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil purna tugas per 5 September 2023. Dengan berakhirnya masa jabatan tersebut, Ridwan Kamil digantikan oleh B. Mahmudin sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat. B. Mahmudin memutuskan untuk menghentikan sejumlah program peninggalan pendahulunya, mantan Gubernur Ridwan Kamil. Ada 3 program besutan Ridwan Kamil yang dihentikan, yakni Jabar Quick Response, Tim Penasehat Investasi Pemerintah Provinsi, dan Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita atau Sekoper Cinta. Pada tahun 2024, Indonesia akan melaksanakan pilkada secara serentak pada tanggal 27 November. Sebagai salah satu daerah yang ikut melaksanakan pilkada serentak ini, Jawa Barat juga memiliki nama-nama unggulan yang akan mengikuti kontestasi pesta rakyat di daerah Jawa Barat. Berikut adalah daftar nama-nama yang berpotensi maju di pilkada Jawa Barat yang kami rangkum dari berbagai sumber, di antaranya Ridwan Kamil. Partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, untuk sepakat mengusung Ridwan Kamil untuk Pilgub Jakarta dan Deddy Mulyadi untuk Pilgub Jawa Barat. Informasi ini disampaikan Ketua DPP Partai Demokrat Herman Haeron. Meskipun, kesepakatan tersebut belum final. Berikutnya adalah Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi dilirik Gerindra maju di Pilkada Jabar 2024 mendatang. Partai Gerindra mengungkapkan telah melirik Deddy Mulyadi sebagai calon yang akan maju dalam Pilkada Jawa Barat 2024. Selanjutnya Bima Arya. PAN menyatakan akan mengusung Bima Arya Sugiarto dalam Pilkada Jawa Barat sebagai calon wakil gubernur. Acep Adang Ruhyat. Partai Kebangkitan Bangsa secara resmi mengumumkan jagoannya di pemilihan Gubernur Jawa Barat. PKB menunjuk Acep Adang Ruhyat sebagai bakal calon wakil gubernur. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik berikutnya. Jika kalian punya saran atau pertanyaan, tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan.